Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada video pertama kali ini insyaallah kita akan membaca kitab karangan Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Adabul Alimi wal Muta'allim. Jadi salah satu karangan beliau yaitu adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi insyaallah kita akan membaca kitab ini dari awal sampai akhir. Perlu diketahui bahwasanya kitab yang dikarang oleh beliau ini adalah kitab yang menerangkan tentang adab-adab ataupun tata krama seorang alim ataupun seorang yang mempunyai ilmu agama dan ilmu yang lain, dan juga orang yang sedang di dalam perjalanan atau proses mencari ilmu, yaitu yang dinamakan muta'allim ataupun murid. Demi menyingkat waktu, marilah kita buka pembacaan kitab pada video kali ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita haturkan ataupun hadiahkan kepada muallif, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Semoga oleh Allah kita sebagai pembaca ataupun penikmat karangannya diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga beliau yang sudah berpulang ke rahmat Allah diberikan balasan pahala di dalam karangan beliau ataupun khidmah beliau kepada umat. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, jadi kita akan membaca muqaddimah terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan masuk kepada bab pertama sampai bab terakhir. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadu alaina min barakatihi wa asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatimi an-nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Jadi seperti biasa beliau memulai pendahuluannya dengan kalimat hamdalah, kemudian sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan seterusnya beliau menyebutkan amma ba'du faqad ruwiya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi an yuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Jadi sekarang beliau menyebutkan
bahwasanya ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwasanya ada 3 perkara yang wajib dilakukan oleh seorang wali, yaitu orang tua. Yang pertama adalah harus memberikan nama yang bagus terhadap putra-putrinya. Yang kedua adalah mencarikan orang yang menyusui yang baik. Maksudnya kalau pada zaman sekarang mungkin ibunya itu harus perempuan yang solehah. Tapi kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adat orang Arab pada umumnya, yaitu ketika zaman beliau itu mengirimkan bayi-bayinya untuk disusui di tempat ataupun kota yang jauh. Maksudnya bisa bayinya itu agar bisa cerdas maupun bahasanya biar kuat dan lain sebagainya. Kemudian perkara yang ketiga adalah wa yuhsina adabahu, dan mendidiknya dengan pendidikan yang bagus, dalam artian tidak meninggalkannya, harus disekolahkan. Kemudian kalau di zaman sekarang dimondokkan di pondok yang manhajnya ataupun kurikulum yang bagus, seperti itu. Kemudian wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Jadi juga diriwayatkan dari Ibn Sirin bahwasanya beliau mengatakan para pencari ilmu di zaman beliau itu mereka mengutamakan yang namanya adab ataupun tata krama dibanding ilmu, atau bisa dikatakan bahwasanya mereka mencari ilmu itu lamanya ataupun mengutamakannya itu sama dengan mengutamakan mereka terhadap pencariannya terhadap adab ataupun tata krama. Kemudian wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala in kana ar-rajulu أو أن كان الرجل لا يخرج من في أدب نفسه السنين ثم السنين. Jadi diriwayatkan dari Imam atau Sayyidina Al-Hasan Al-Basri bahwasanya dari saking utamanya adab ataupun tata krama itu, seorang bila ingin mencari ilmu harus mengutamakan mencari adab atau memperbaiki adabnya terlebih dahulu, walaupun itu selama beberapa tahun, sampai akhlak atau tata kramanya baik, baru dia mencari ilmu. Wa an Sayyidina Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar wa alaihi tu'radul asya'u wa ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Jadi sekarang beliau menyebutkan pula riwayat dari Sayyidina Sufyan ibn Uyainah bahwasanya beliau pernah mengatakan, jadi apabila ada seorang yang ingin memperbaiki adabnya ataupun tata kramanya dan dia bingung siapa yang perlu saya contoh di dalam masalah adab ataupun tata krama, jadi beliau memberikan suatu pemecahan masalah, yaitu dengan menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai
barometer ataupun tolak ukur seseorang di dalam memperbaiki adab dan tata krama. Jadi beliau mengatakan di sini, wa alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hudah. Fama wafaqaha fahuwal haqq wa ma khalafaha fahuwal batil. Jadi tolak ukurnya itu di dalam semua tata krama, di dalam semua perilaku pada seorang insan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila perilakunya baik, bila perilakunya menyamai ataupun tidak menyeleweng dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah adab atau tata krama yang baik. Dan begitu pula sebaliknya, bila perilakunya itu menyeleweng, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adabnya itu tidak baik ataupun batil, perlu diperbaiki. Wa an Hubayb bin Ash-Shahid qala li ibnihi ishabil fuqaha'a wa ta'allam minhum adabahum fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits. Jadi di sini juga beliau menyebutkan riwayat dari Hubayb ibn Ash-Shahid, bahwasanya beliau pernah berkata kepada putranya atau berwasiat kepada putranya, mengatakan, "Yabni, wahai anakku, bersahabatlah dengan para ahli ilmu fikih ataupun para ahli ilmu, dan juga jangan lupa untuk mempelajari dari mereka tata kramanya ataupun sopan santunnya. Karena kata beliau, fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits." Karena bagi saya, seorang yang adabnya bagus itu lebih mulia ketimbang seorang yang banyak menghafal hadis atau meriwayatkan hadis tapi adabnya atau tata kramanya, sopan santunnya kurang. Wa qala Ruwaimun radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadi juga diriwayatkan dari Sayyidina Ruwaim radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berwasiat juga kepada putranya, wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, dan juga jadikanlah adabmu atau perilakumu itu bagaikan tepung. Jadi maksudnya perbanyaklah adabmu atau tata kramamu dibandingkan ilmumu. Jadi utamakanlah adabmu ketimbang ilmumu. Karena kalau makanan itu lebih banyak garamnya dan dakik ataupun tepungnya itu sedikit, ya meskipun dibuat makanan semacam apapun, tidak ada atau jarang orang yang nafsu untuk memakannya seperti itu. Begitu pula ilmu yang tidak dibarengi atau tidak disempurnakan dengan akhlak dan tata krama, itu tidak akan banyak orang yang akan mendengarkannya. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kita ini meskipun ilmu kita banyak, akan tapi tidak ada adab pada diri kita, itu tidak ada gunanya katanya. Makanya kita itu sangat butuh kepada adab meskipun sedikit dengan adanya ilmu pada diri kita. Jadi percuma ilmunya banyak tapi adabnya itu tidak ada atau nol, itu tidak ada gunanya seperti itu. Wa qila li imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab? Faqala, asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Wa qila lahu, wa kaifa talabuka lahu? Qala, talabul mar'ati al-mudillati waladaha wa laysa laha ghairuh. Jadi ini ada riwayat
atau ada pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, imam madhab kita Asy-Syafi'iyyin atau Asy-Syafi'iyah. Jadi beliau pernah ditanyakan bahwasanya bagaimana pendapatmu wahai imam, atau bagaimana syahwat ataupun keinginanmu wahai imam terhadap adab ataupun tata krama. Beliau menjawab bahwasanya keinginanku terhadap adab ataupun sopan santun itu bisa diibaratkan dengan bahwasanya saya ketika mendengarkan tentang adab ataupun tata krama, seakan-akan anggota tubuhku ini ingin untuk mempunyai anggota tubuh tersendiri, dan anggota tubuhnya itu ingin juga merasakan kenikmatan apa yang saya nikmati sekarang. Karena saya ketika mendengar pembahasan tentang adab ataupun tata krama itu saya sangat senang sekali. Nah, jadi anggota tubuh saya itu iri kepada saya, dan dia juga ingin mempunyai anggota tubuh seperti saya dan ingin bertana'um ataupun berenak-enakan dengan menyimak pembahasan tentang adab seperti itu. Dan juga yang kedua, pernah beliau juga ditanyakan, bagaimana wahai imam pencarianmu, atau beliau ditanyakan bagaimana antum itu mencari adab ataupun mempelajari adab tersebut. Beliau menjawab bahwasanya pencarianku terhadap adab ataupun tata krama itu sama dengan pencarian seorang wanita ataupun seorang ibu yang kehilangan anak atau salah satu atau satu-satu anaknya. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya ada seorang ibu yang hanya cuma mempunyai satu anak, kemudian anaknya itu hilang. Bagaimana sedihnya, bagaimana menderitanya, seperti itu. Dan saya juga demikian, bila saya itu tidak punya adab atau kehilangan adab, saya akan sedih. Saya akan sangat menangisi ataupun menyedihkan kepergian adabku ini. Insyaallah ini sudah hampir 20 menit. Insyaallah video ini akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan menyelesaikan pendahuluan ataupun muqaddimah, setelah itu membaca bab pertama dari kitab ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.